الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal salih, yang mana amalan salih tersebut merupakan bekal yang akan kita bawa ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan penjelasan dari hadis Jibril alaihi salam tentang Islam, iman dan ihsan. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang makna iman secara bahasa. Apa makna iman secara bahasa? Kokoh, ketenangan. Apa makna? Kokoh, ketenangan. At-tumanina, kemudian al-iqrar, kemudian Kebenaran. at-tasdiq. Masa at-tasdiq? Apa maknanya kemarin? Al-inqiyad wa qubulus syariah. Adapun makna iman dengan tasdik, maka ini dikomentari oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizallahu taala dan juga dikoreksi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sudah kita lewati, makna iman yang berarti tasdik fihi nadharun. Makna iman yang bermakna tasdik, maka di sini ada hal yang perlu ditinjau ulang. Jadi oleh karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya iman itu maknanya adalah al-iqrar. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iman bermakna iqrar itu merupakan ajwad, lebih bagus, lebih baik daripada menggunakan makna at-tasdiq. Baik. Adapun makna iman secara syar'an atau secara terminologi, wa tasdiqul jazim wal iqrarul kamil wa i'tirafut tam bi wujudillahi ta'ala wa rububiyyatihi wal uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa istiqaqahu wahdahu al-ibadah. Watma'inanul qalbi bidzalika waltizamu bi'awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi wa anna Muhammadan abdullahi
wa khatamun nabiyyin wa qubulu jami'i ma akhbarahu bihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih jalla wa ala wa an dinil islam minal umuril ghaibiyyati wal ahkamis syar'iyyati wa bi jami'i mufradatid din wal inqiyadu lahu sallallahu alaihi wasallam bi ta'atil mutlaqah fi ma amara bih wal kaffu amma naha anhu sallallahu alaihi wasallam wa zajar zahiran wa batinan wa idharul khudu'i wa tuma'ninatu likulli dhalik. Dari makna iman secara syariat adalah wa tasdiqul jazim wa iqrarul kamil, pembenaran yang tegas, yang lugas, yang di situ sudah tidak ada keraguan lagi. Wa iqrarul kamil, dan ikrar yang sempurna. Biwujudillahi ta'ala, dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa rububiyatihi, dan kerububiyahannya Allah, wa uluhiyatihi, dan keuluhiyahannya Allah, wa asma'ihi wa sifatih, dan ikrar serta membenarkan tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi, dan hatinya merasa tenang dengan hal tersebut, serta berpegang teguh dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus penutup para nabi, menerima seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal agama Islam, baik perkara dengan perkara urusan hal-hal yang gaib, hukum-hukum syariah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Wal inqiyad, serta tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang mutlak, serta menahan tidak mengerjakan dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, wa idharul khudu', dan menampakkan ketundukan, wa tumanninatu likulli dhalik, dan ketenangan di dalam hati dari segala sesuatu, dari hal yang demikian itu. Jadi kalau kita tinjau iman secara syar'i, bahwasanya kita harus at-tasdiq, membenarkan dan berikrar, serta hati kita itu harus tenang, harus benar-benar yakin, tumanninah, dengan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan 3 tauhid tersebut. Dan juga kita harus, hati kita ini merasa tenang dan ikrar, dan sekaligus membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya. Kabar-kabar hal gaib, perihal perkara-perkara gaib, wajib kita imani, wajib kita percayai, dan wajib kita benarkan, kita tidak boleh dustakan. Ini makna iman secara syar'i. Meyakini 3 tauhid, kemudian mengimani, membenarkan, dan yakin di dalam hatinya dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hal tersebut merupakan perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa dinalar oleh otak manusia.
manusia atau perkara yang belum terjadi. Seperti apa? Berita atau kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akan munculnya Al-Masih Dajjal, tentang munculnya Dajjal. Ini harus kita yakini dengan sebenar-benarnya, dan hati kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul seorang dari keturunan manusia yang dia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia yang lain terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Ad-Dajjal. Ini harus kita percayai, harus yakin di dalam hati kita, dan kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh menganggap bahasanya Dajjal yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan Amerika dan sekutunya. Berarti ini sudah menyelewengkan makna yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian manusia ada yang menolak adanya Dajjal dengan menganggap bahasanya Dajjal itu hanya sebuah simbol. Hanya sebuah simbol. Itu merupakan bentuk kepemimpinan kapitalisme yang diprakasai oleh Amerika dan sekutunya. Nah, ini merupakan pendapat yang tidak benar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah jelaskan bagaimana sifat Dajjal tersebut. Di antaranya tertulis kalimat kafir di mana? Di dahinya. Kemudian dia juga termasuk orang yang berambut keriting. Paham? Nah, ini adalah perkara-perkara gaib yang harus kita imani, yang kita tidak boleh ragu di dalam hati kita perihal tersebut. Harus kita yakini 100%, tidak boleh kita ragu, dan hati kita harus benar-benar tenang dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu semalam beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha. Secara logika manusia, hanya dalam waktu semalam tidak mungkin perjalanan dari Mekah menuju Palestina Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu semalam, bukan sehari semalam, tapi semalam. Tapi inilah akidah kita yang harus kita yakini. Sebagaimana dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di saat para sahabat lainnya belum mempercayai apa yang dikabarkan oleh Rasulullah perihal tersebut, tapi Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang pertama kali yang membenarkan kisah tersebut, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk hal-hal juga yang berkaitan wa aqamus syariah wa bi jami'i mufradatid din, dan seluruh syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hukum-hukum, maka ini harus kita terima, kita benarkan. Dan kita harus tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam contoh kasus perintah Rasulullah SAW memelihara jenggot, ini merupakan syariat yang datang dari Rasulullah SAW yang wajib kita imani dan wajib kita tunduk untuk menjalankan syariat tersebut. Bukan kemudian
kita memiliki anggapan bahwasanya orang yang semakin panjang jenggotnya maka dia adalah orang akan semakin goblok atau bodoh. Ini berarti tidak boleh kita memiliki keyakinan tersebut. Karena setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW, sekali lagi bentuk iman secara syar'i adalah dengan kita membenarkan secara tegas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta ikrar dengan sempurna. Dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita perihal seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik perkara gaib maupun dalam hal syariat atau dalam hal hukum. Harus kita menerimanya. Oleh karena itu dari pengertian tadilah sehingga kemudian wal kafu amma naha anhu sallallahu alaihi wasallam wa zajar dhahiran wa batinan. Dan makna iman secara syar'i juga kita harus menahan diri tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan. Baik secara dhahir maupun secara batin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari melakukan suatu hal, maka dhahir dan batin kita harus menahan diri dari melakukan hal tersebut. Contoh misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mencuri, maka dhahir kita tidak boleh melakukan mencuri karena itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Batin kita harus menahan diri juga dari bisikan-bisikan atau dari hal-hal yang dapat menciderai dhahir kita. Ketika dhahir kita tidak mencuri, maka di dalam batin kita tidak boleh ada rasa berkeluh kesah. Sebenarnya saya ingin mengambil itu, tapi kok berhubung dilarang di dalam Islam, maka saya tidak melakukannya, atau bisikan-bisikan yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Jadi harus menahan dhahiran wa batinan. Dhahir kita pun tidak boleh melakukan segala bentuk yang dilarang oleh Rasulullah. Batin kita pun juga harus mengingkari hal tersebut. Termasuk juga perbuatan bid'ah. Rasulullah SAW melarang perbuatan bid'ah, maka kita secara zahir tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, dan secara batin kita harus benci terhadap perbuatan bid'ah. Paham? Ini merupakan makna iman secara syar'i. Jadi tidak hanya sekedar nampak dalam perbuatan saja, tapi zahirnya pun, batinnya pun juga harus demikian. Karena ketika zahir seseorang itu yang ditampakkan baik, namun di dalam hatinya terdapat kejelekan, artinya di dalam hatinya dia sebenarnya menentang dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau ingin mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dalam diri seorang tersebut terdapat sifat munafik. Karena munafik itu ad-dhahir khilaful batin, dhahirnya menyelisihi batinnya. Tapi mukmin yang sejati, maka ketika dilarang oleh Rasulullah SAW, wal kaffu amma naha anhu sallallahu alaihi wasallam wa zajar dhahiran wa batinan. Dhahirnya kita tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh Rasulullah. Dhahirnya kita tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, wa batinan, dan batin kita juga harus mengingkari dan tidak suka terhadap
perbuatan bid'ah tersebut. Paham? Nah, ini sebagaimana contoh yang sering kita ulang-ulang atau sering kita ambil contoh, yang sudah kita sering ambil contoh perihal dalam dunia persilatan yang di situ ada ritual-ritual bid'ahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala yang sudah kita bahas pada bab hadis niat, ketika ada orang yang melakukan keburukan dengan niatan kebaikan, maka dia telah membuat dosa yang baru. Karena perbuatan baik namun dibungkus dengan kebaikan, perbuatan buruk tapi dibungkus dengan kebaikan. Kalau dia dalam keadaan tahu, maka dia termasuk orang yang berbuat dosa dengan pengetahuannya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dia termasuk orang yang melakukan kesalahan di atas kebodohannya. Makanya dulu sudah kita bahas, niat yang baik saja itu tidak cukup, kecuali harus disertai dengan perbuatan tersebut ittiba, artinya tidak menyelisih dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsekuensi daripada iman adalah zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya itu harus sama, harus serasi. Tidak boleh zahirnya baik, batinnya buruk. Juga tidak boleh zahirnya buruk, batinnya baik. Harus dua-duanya sama-sama baik. Kalau zahirnya buruk, batinnya baik, ya seperti orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kebid'ahan, tapi niatnya niat yang baik. Paham sampai sini? Oleh karena itu, fasamma al-iman inda ahlissunnati wal jamaah, berdasarkan uraian tadi, maka makna iman menurut ahlussunnah wal jamaah, artinya iman secara terminologi menurut ahlussunnah wal jamaah, yaitu huwa tasdiqun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa arkani, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, makna iman secara terminologi berdasarkan uraian tadi, maka Ahlussunnah wal Jamaah memiliki definisi iman yang tidak sesuai dengan definisi iman menurut kelompok-kelompok yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan umatan wasaton, umat pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Mu'tazilah. Di Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Maturidiyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memiliki definisi iman, bahwasanya iman itu merupakan tasdiqun bil janan, pembenaran di dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapan di lisan, yakni hatinya membenarkan, kemudian disertai lisannya ikrar, wa amalun bil jawarih, dan melakukan amalan-amalan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, iman itu bisa bertambah dengan seorang melakukan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil maksiyah, dan iman tersebut bisa berkurang dengan sebab orang itu melakukan kemaksiatan. Jadi definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hati kita itu harus membenarkan, kemudian diaplikasikan dengan bentuk ikrar di dalam hati, dengan
bentuk ikrar di dalam lisan, yakni dengan 2 kalimat syahadat. Dari hati kita percaya, yakin, membenarkan dengan kerububian Allah, keuluhian Allah dan keasma wa sifatannya, serta kita harus meyakini di dalam hati tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah penutup para nabi dan rasul, dan kita harus tunduk patuh di dalam hati kita untuk menerima seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita aplikasikan dengan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, dari situlah kemudian seseorang itu dituntut untuk mengamalkan, yakni amalun bil jawarih, mengamalkan yang menjadi tuntutan dari 2 kalimat syahadat tersebut. Apa tuntutannya? Tuntutan syahadatain apa? Yang pertama, tuntutan dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian apalagi tuntutannya, yakni dengan mengerjakan seluruh syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi rukun dan syaratnya harus kita kerjakan. Karena ini merupakan konsekuensi dari keimanan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak hanya hati dan lisannya saja, hatinya percaya, lisannya mengucapkan syahadatain, tapi harus dibarengi dengan perbuatan, yakni dengan melakukan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan seluruh apa yang menjadi rukun daripada kalimat la ilaha illallah, dan mengerjakan seluruh yang menjadi syarat la ilaha illallah, serta mengerjakan seluruh apa yang menjadi tuntutan daripada rukun syahadat atau makna syahadat la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa tuntutannya? Tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Itu tuntutan dari syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuntutannya yaitu ta'atuhu fima amar, taat mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang terkandung di dalam definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Batinnya membenarkan serta ikrar, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena diantara syarat daripada la ilaha illallah harus al-yakin, percaya mantep madep, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Hatinya yakin, membenarkan, kemudian diaplikasikan dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Setelah orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus mengerjakan seluruh apa yang menjadi tuntutan dari 2 kalimat syahadat tersebut. Melakukan seluruh apa yang menjadi tuntutan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan mengerjakan seluruh apa yang menjadi tuntutan dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dari situlah sehingga ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki
pendapat bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Jadi iman seseorang itu terkadang naik dan terkadang turun. Berbeda halnya dengan Mu'tazilah, berbeda halnya dengan Murji'ah. Murji'ah memiliki anggapan bahwasanya orang yang sudah melakukan atau sudah ikrar dan yakin di dalam hatinya, maka dia adalah mukmin yang sempurna meskipun dia itu melakukan amalan kemaksiatan. Perbuatan maksiat menurut Murji'ah tidak mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Ini adalah pendapatnya Murji'ah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Orang mukmin yang melakukan perbuatan maksiat dia statusnya masih mukmin, tapi dia berkurang kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkurang apanya? Yang berkurang adalah imanul wajib, bukan aslul iman. Beda hanya dengan Khawarij. Kalau Khawarij berpendapat bahwasanya iman itu merupakan satu kesatuan. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan dosa besar, maka dianggapnya telah keluar dari Islam. Karena Khawarij itu menganggap bahwasanya iman Islam itu merupakan satu kesatuan. Apabila salah satunya hilang, maka sudah hilang keislaman orang tersebut. Saya ambil contoh, misalkan ibarat nominal 100. Ketika angka 100 itu dikurangi 1 atau dikurangi 2 atau bahkan dikurangi setengahnya, maka tidak akan menjadi 100. Ini adalah logika untuk memahami iman menurut orang-orang Khawarij. Jadi kalau 100 itu sudah dikurangi 2 atau dikurangi bahkan sampai setengahnya, tidak mungkin ini dikatakan 100. Sama halnya orang yang iman, kalau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, kalau dia tersebut melakukan dosa besar, maka sudah tidak iman lagi, karena dia sudah melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi beda halnya dengan Murji'ah tadi. Kalau Khawarij beranggapan bahasanya iman itu merupakan satu kesatuan. Apabila satu hilang, maka hilang semuanya. Misalkan dalam hadis Rasulullah SAW